Pada video berikut aku akan bagikan kepada teman-teman bagaimana cara memanfaatkan log file yang ada di dalam Stata, dan ini memudahkan kita untuk menyimpan output ataupun result ataupun hasil dari uji statistik yang kita lakukan di Stata ini. Jadi log file ini nanti kita bisa kirimkan kepada orang lain sehingga orang lain bisa melihat langsung file tersebut dibuka, untuk juga kita sharingkan hasil statistik yang kita lakukan. Jadi tidak perlu mengubahnya ke dalam Word ataupun PDF ataupun sejenisnya. Jadi file ini nanti bisa kita kirim selagi teman kita itu ataupun orang yang menerima file tersebut menginstal Stata seperti itu. Langsung saja kita buka Stata yang sudah terinstall. Tampilan Stata versi 17 lebih kurangnya akan seperti ini, teman-teman. Kalian kalau menggunakan versi yang di bawahnya ataupun di atas ini yang terbaru 18, silahkan, tidak akan signifikan ada perubahan perintah ataupun tampilan seperti itu. Kita lihat di versi Stata ini. Jadi sebagai contoh kita gunakan data yang sudah terintegrasi di dalam Stata. Misalnya di kolom komen kita menggunakan data tentang, kita ketikkan sys use spasi kemudian nama data yang sudah terintegrasi di Stata ini, LIFEXP, ya. Kemudian kita enter. Maka akan dimunculkan ya di jendela result ini life expectancy tahun 1998. Untuk melihat datanya ada dua langkah. Yang pertama, kalian bisa klik di sini data editor, ataupun di komen ini kalian bisa ketikkan edit. Maka akan dimunculkan data editor yang menampilkan setiap variabel dan informasi tambahannya, yang kebetulan di sini ada sekitar 6 variabel, mulai dari region, country, POP growth, LAXP, GNPPC, dan safe water. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya di sebelah kanan ini, termasuk bisa kita lihat nama dari variabel, labelnya, kemudian tipenya, dan selanjutnya. Bisa digeser sebelah kanan sampai ke value label. Sedangkan kalau kita lihat di bawah ini ada propertiesnya juga, ya, mulai dari nama variabel, labelnya, dan ini dijelaskan per item dari variabel tersebut. Seperti informasi yang aku sampaikan sebelumnya, di sini ada 3 warna data yang terinput, warna biru, merah, hitam. Nah, biru ini menandakan bahwa data kita adalah string, namun di belakangnya itu ada label, ada pemberian numerik. Misalnya kalau konteks ini, kalau kita lihat di bagian properties, ya, di sini dibuat value labelnya adalah region. Kemudian kalau kita bisa lihat, kita coba edit label. Nah, di situ satu dibuat Eropa, kemudian 2 North America, kemudian 3 South America. Jadi ini sebenarnya string, tetapi di depannya dibuat label 1, 2, 3 berupa numerik. Selanjutnya, kalau dia merah seperti itu, ini menandakan bahwa data kita itu adalah string ataupun teks, ya, ataupun huruf kata seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang berwarna hitam seperti itu menandakan data kita adalah numerik atau angka. Nah, semuanya angka kebetulan sampai observasi ke 68. Ini perlu juga kita pahami karena ketika nanti kita mau uji statistik, kita harus menyesuaikan secara teori. Jika datanya seperti ini, apa cocoknya untuk uji data tersebut. Nah, untuk case dalam video kita ini, kita manfaatkan log file tadi. Setelah kita lihat edit video dan kita ingin melakukan uji statistik, kita buat log file terlebih dahulu, yaitu dengan klik file. Kemudian di sini ada beberapa opsi, kalian pilih log, kemudian di guide. Ya, kemudian kalian bisa menyimpan dengan log file apa namanya. Misalnya di contoh ini kita buat output
data 1. Ya, tipe data ini adalah SMCL ya. Jadi formatnya ketika dibuka pun nanti di device yang lain yang mendukung untuk tipe data SMCL berarti bisa kita gunakan seperti itu. Kemudian kita save. Maka di general result ini ya, di jendela ini akan dimunculkan log using ya, alamat dari penyimpanan, kemudian namanya, lognya, kemudian tipenya SMCL, kemudian dibuka pada hari ini 12 Oktober 2024 dan jam sekian. Nah, ini bermanfaat teman-teman bagi saya karena di samping itu kita bisa juga melihat orang lain itu mengerjakannya kapan gitu. Karena informasinya cukup lengkap di sini. Nah, sekarang kita uji statistik deskriptif ya. Untuk nanti kita bisa lihat hasilnya apakah log file ini ataupun dengan tipe SMCL ini bisa menyimpan. Sama seperti yang saya sampaikan, kita kembali ke variabel tadi ya. Kita ingin misalnya menggunakan uji tabulasi dengan ketik di komen tab, kemudian lihat di sini ya, di sebelah kanan ini ada nama-nama variabel. Misalnya kalian ingin melihat tabulasi region, maka enter, maka ditampilkan region dengan memuat frekuensi, persen, dan kumulatifnya. Kemudian kalian ingin membuat juga misalnya tabulasi country, maka akan dimunculkan juga tabulasinya seperti ini, memuat frekuensi, persen, dan kumulatif. Hanya saja ini datanya tadi string ya teman-teman ya, jadi dia akan mengikuti kata karena memang misalnya kalau kita lihat Albania hanya satu, seandainya di dalam data tersebut ada dua, bisa jadi diidentifikasi dua, tapi karena ini adalah string maka dia akan menyesuaikan seperti ini ya, dan diurutkan berdasarkan abjad sampai ke bawah. Kemudian kalian misalnya ingin melihat ya tabulasi dari variabel POP group ini, kalian tinggal ketikkan tab, kemudian spasi, kemudian ketikkan POP group ini. Ya, sama, minus 5 misalnya, ada 1, kemudian dilanjutkan minus 4 dan seterusnya. Dan ini ada 0,4 misalnya ada frekuensinya 7. Ya, ini numerik tadi data kita sampai ke bawah, maka dimunculkan di sini 68 sampel. Kemudian kalian ingin melihat misalnya summary ya, ketikkan SUMM untuk ringkasan data, kemudian lanjutkan nama variabelnya LXP, kita enter, maka akan dimunculkan ya observasinya sebanyak 68, nilai minnya adalah 72, standar deviasi 4,71 sekian, kemudian minimumnya 54, maksimumnya 79. Kita lanjutkan misalnya sum untuk GNPPC, kemudian dimunculkan hal yang sama dengan tabel sebelumnya, yaitu observasi sampai ke nilai maksimum. Kemudian yang terakhir kita lakukan adalah sum untuk save order. Oke, kita enter, dimunculkan observasinya 40 ya, minnya 76. Ini mengapa 40? Karena kalau kita lihat misalnya di data editor software ini hanya beberapa yang terisi ya, dari 68 sampel ada sekitar, berarti kalau 40 berarti ada 28 ya, sekitar sekian seperti itu data yang missing, data yang kosong tidak terisi ya. Kalau mungkin kita menggunakan aplikasi SPSS maka dimunculkan di situ nanti missingnya sekian, tapi kalau ini memang complete case, data yang memang sampelnya sudah terentry, maka itu akan diidentifikasi sebagai observasi ya. Mungkin itu caranya. Untuk misalnya teman-teman
tidak merekamnya, anggap saja ada perintah yang mungkin di general result ini kita tidak ingin merekam di log file tadi, ya kalian bisa pilih file, kemudian log, kemudian suspend. Ya, istilahnya kita berhenti seperti itu, nanti lanjut lagi seperti itu bisa. Kemudian kalau kira-kira teman-teman sudah menyelesaikan ya uji statistik seperti ini dan ingin mengirimnya kepada orang lain atau teman kita seperti itu, kalian bisa pilih file, kemudian kalian bisa pilih lagi log, kemudian pilih close. Oke, maka akan dimunculkan di jendela result yang sama, namanya hampir sama dengan tadi, hanya perbedaannya adalah ini ditutup pada 12 Oktober 2024 jam sekian-sekian, dan sesuai dengan yang di awal tadi ya, orang lain bisa kita melihat berapa lama waktu kita untuk mengerjakan ini ya. Mungkin begitu caranya. Seandainya teman-teman menutup daripada stata ini ya, kalian ingin membuka file yang tadi, kalian bisa kembali ke datanya, kemudian pilih yang ini tanpa membuka aplikasi stata ya, otomatis dia akan memunculkan yang namanya log output data 1 tadi, sehingga orang lain bisa membaca, teman-teman pun bisa membaca data ini tanpa harus memindahkannya ke aplikasi yang lain. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.